Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ya. Tepatnya di depan area Masjid Raya Jatimulya. Nah, di mana kemarin sempat ramai di sini ya. Jadi kemarin kedatangan beberapa aparat gabungan ya dari Satpol PP, TNI beserta polisi itu yang mengamankan pemagaran lahan pasos atau pasum ya, yang sebelumnya dipergunakan untuk yayasan ya sebagai lahan parkir masjid. Nah, itu sebagian area pasosnya akan dibangun kantor kelurahan Jatimulya. Walaupun di awal-awal sempat terjadi ketegangan ya, ricuh ya, hanya beberapa saat saja, tetapi sudah dikondusifkan oleh aparat gabungan tersebut ya. Saat ini sudah berhasil dipagar sebagian lahan pasos atau pasumnya ya. Kita akan melihat kondisi terkininya pasca pemagaran area pasos atau pasumnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pelangnya. Plang dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyatakan bahwa area atau lahan ini merupakan tanah pasos pasum, fasilitas sosial atau fasilitas umum. Nah, dilarang memanfaatkan merubah status kepemilikan tanpa seizin dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya. Itu berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi nomor 8 tahun 1999 guys. Nah, di sini ada beberapa gerbang pintu masuk memang guys ya di area pasos pasum ini. Yang paling ujung itu pintu masuk ke area masjid. Nah, di sisi kiri dan di sininya yang bagian tengah juga ada pintu masuk ke area masjid juga, tetapi sekarang sudah dipagar ya, dibatasi. Itu nantinya akan digunakan pintu masuk untuk kantor kelurahan Jatimulya yang baru. Nah, di sini ada pintu masuk lagi di paling kanan ya. Nah, di sini sedang ada pembongkaran bangunan secara mandiri ya. Bangunan usaha kaki lima ya. Kita akan lihat kondisi terkininya. Jadi bangunan ini karena berada di atas lahan yang nantinya akan dibangun untuk kantor kelurahan ya, jadi harus dibongkar dan pemiliknya dipersilakan untuk membongkar sendiri bangunannya atau dibongkar mandiri ya. Nah, ini pagar-pagar yang sudah disiapkan ya untuk kiri area, sedangkan untuk di sisi kanannya sudah terpasang ya pagarnya dari mulai pintu masuk sampai ke batas antara lahan yang nantinya akan digunakan untuk kantor kelurahan dengan area yayasan atau masjid guys ya. Jadi sebelumnya ini digunakan untuk area parkir ya, area parkir kendaraan. Dan di sini sudah ada paving block ya, paving block. Nah, nanti kita akan wawancara ke Pak Lurahnya langsung ya, terkait rencana pembangunan kantor kelurahan Jatimulya dan setelahnya apa langkah selanjutnya dari pemerintah kelurahan ya, pemerintah setempat. Izin, saya Lurah Jatimulya, Acep Abdi Eka Pradana, SSTPM TRIP. Saya bersama Ketua Forum RW Kelurahan Jatimulya beserta Wakil Ketua Forum RW dan jajaran RT RW Jatimulya beserta Karang Taruna Kelurahan Jatimulya dan masyarakat Jatimulya yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Sebetulnya bahwa proses yang kemarin terjadi itu adalah proses yang sudah diusulkan dari tahun 2023.
yaitu untuk pembangunan kantor kelurahan Jatimulya, yang mana memang sudah kita ajukan izin pemanfaatan pasos-pasumnya kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun hal-hal yang sudah ditempuh dan dasar hukum nanti bisa ditindaklanjuti di bidang aset Perkimtan, yang mana itu dalam menjalankan Perda 9 2017 terkait sarana utilitas ya. Di situ ada pemanfaatan pasos-pasum pemerintah komersil ataupun non komersil, yang mana semuanya harus diinventarisir dan harus ada izin dari Bupati Bekasi. Nah, oleh karena itu hal yang terjadi kemarin bahwa ada salah satu lahan pasos-pasum yang mana hak-hak pemanfaatannya sudah diberikan terhadap masyarakat dan selanjutnya sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga sudah ditetapkan bahwa sisa lahan yang sudah diberikan pemanfaatannya terhadap masyarakat akan dibangun kantor kelurahan. Dan adapun izin-izin dan tahapan-tahapannya memang sudah kami tempuh beserta masyarakat RT RW sekelurahan Jatimulya. Rencana pembangunannya kapan akan dimulai? Nah, ini sudah dimulai. Sudah dimulai, Pak Panji ya. Kalau untuk kondisi di kantor kelurahan yang lama itu kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kalau kondisi secara existing memang benar di sana diakuin sebagai kantor kelurahan Jatimulya, hanya memang kepemilikan dan asetnya memang masih bukan aset pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, ini cerita-cerita orang tua dulu, termasuk almarhum Bapak Haji Rindon, Lurah Hormat, Kepala Desa Hormat, dan juga orang tuanya Bapak RW Masta, siapa? Ya, Pak Haji Rohman bukan siapa? Nah, orang tuanya ya. Jadi pada saat itu ceritanya dulu Kedung Jati ya, Pak RW ya, yang dari orang tua dulu ada di pom bensin sana, kantor desa Kedung Jati. Kemudian dipecahlah menjadi Setia Mekar dan desa Jatimulya pada saat itu, yang mana kantornya ada di lapangan Jati kemarin yang tempat pesta rakyat Jatimulya. Nah, pada calonan pada saat itu Bapak Haji Rindon dan juga bestinya atau temennya punya lahan lah di sana. Dan kalau memang Bapak Haji Rindon jadi kepala desa, maka silakan untuk dipakai kantor desa. Nah, berarti kantor kelurahan yang saat ini, Pak ya, itu merupakan kantor sementara karena ada pemekaran gitulah, Pak ya. Iya, iya betul, pemekaran, tapi kan sudah pindah karena ada calonan waktu itu. Hanya memang pada saat itu serah terima asetnya juga tidak secara tertulis. Tiba-tiba kan beralih status kantor desa ini menjadi Kelurahan Jatimulya. Nah, itu pun berita acara serah terima asetnya kami cek di Pemda dari pihak kelurahan memang tidak terdaftar di aset Pemda, seperti itu. Akhirnya kita buatlah telahan staf pada saat itu, maka pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa pada saat itu bahwa silahkan dibangun nanti di pasos-pasum yang ditetapkan oleh Bapak PJ Bupati Bekasi, Bapak Dedi Supriyadi ya, Pak RW. Kebetulan Pak RW sebuah tokoh-tokoh masyarakat juga ikut hadir pada saat itu. Nah, akhirnya pada kepemimpinan Bapak Ade Kuswara Kunang ditindaklanjuti untuk dibangunlah di pasos-pasum yang sekarang kita berdiri. Nah, untuk area atau lahan yang nantinya akan dibangun kantor kelurahan yang baru, Pak, itu total luasnya berapa secara keseluruhan sampai ke area masjid, Pak ya? Sedangkan yang untuk dibangun kantor kelurahan itu berapa, Pak? Ya, kurang lebih lahan ini sekitar 5.000 hasil pengukuran ya, 5.800-an. Pak RW, kalau hasil pengukuran BPN, kalau nggak salah nanti kita lihat lagi. Mohon maaf nih kalau ini karena saya nggak bawa data. Tapi yang 2.000 meter persegi itu pada tahun 1992 itu bentuknya itu rekomendasi untuk sarana ibadah, yang mana sekarang sudah berdiri. Bahwa pada saat itu di surat yang saya baca itu masjidnya namanya itu Masjid Al Muhajirin ya, Pak RW, Masjid Al Muhajirin. Nah, sekarang menjadi Masjid Raya Jatimulya. Nah, itu 2.000 meter sudah diberikan rekomendasi, yang mana memang harus diperbaharui juga karena rekomendasinya itu hanya berlaku dalam 1 tahun. Nah, kemudian ada sisa lahan tadi yang 3.000 sekian. Nah, itu belum ada pemanfaatannya sebetulnya, termasuk yang ada di sini, di sekitaran sini abang-abang boleh lihat itu belum ada SK dari Pak Bupatinya. Makanya dalam rangka merapikan pasos-pasum dan juga hal-hal lain yang ada,
ya nanti kita sama-sama ajukan izinnya ke Pak Bupati. Nah, untuk penggunaan lahan yang 3.000 sekian itu dikeluarkanlah SK penggunaan penunjukan lahan oleh Pak Bupati Bekasi dan juga penetapan lahan pasos-pasumnya, yaitu untuk kantor kelurahan seluas 1.500 meter dan bangunannya hanya 600 meter. Dari 900 meter itu ya kita bisa gunakan halaman bersama sebetulnya. Itu Bang. Pak Lurah, saya ada balik lagi sebentar. Ada yang bertanya juga, kenapa harus di lokasi ini untuk dibangun kantor kelurahan? Apa nggak ada pasos-pasum yang lain? Ya. Terus yang kedua, terkait yang kemarin bentrok, apakah udah ada solusinya Pak Lurah? Solusinya Udah damai atau bagaimana gitu? ya sebetulnya solusinya sudah pemerintah Kabupaten Bekasi tawarkan dari jauh-jauh hari ya, karena Pak RW, Pak RT, semua masyarakat mengikuti rapat tersebut pada saat Pak PJ Bupati menjabat gitu. Nah, kenapa harus di sini? Ya kembali lagi pada saat itu kita mengusulkan terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi dan ditetapkanlah di sini. Dan Pak RT, Pak RW menyetujui. Kenapa? Jatimulya kan terbagi hampir dari Bulak Kapal sampai ke Rawasapi, Pak. Dan untuk teman-teman saudara-saudara kita RT RW yang dari Legon, masyarakat kan kalau ke PTI cukup jauh juga pelayanan, dan itu pun pasos-pasumnya nyatu loh sama Kota Bekasi karena memang perumahan PTI itu terbagi dua, Pak. Nah, adapun kantor yang sekarang existing tadi sudah saya jelaskan kondisi kepemilikannya. Dan kenapa di sini? Ya sudah, berarti Rawasapi mau pelayanan juga di sini. Yang di tengahnya Pak ya. Di sana dari Legon juga dekat dan juga akses tol juga dekat. Loh, ini kantor kelurahan dekat Lebih kota, strategis di sini. lebih strategis. Dan perlu digarisbawahi, kita hanya menggunakan 1.500 meter persegi. Adapun informasi-informasi yang beredar selama ini di media, ya enggak, silahkan dinilai saja faktanya seperti apa, bahwa tidak ada kita dari pihak pemerintah, RT RW dan masyarakat akan merubuhkan masjid. Abang-abang semua yang hadir di sini bisa lihat pagar saya ada sampai sana. Tapi ya memang itulah merupakan dinamika yang ada di Kelurahan Jatimulya. Saya harap bisa kita sama-sama bijak menyikapinya, dan ke depan juga harapan kami dari RT RW dan masyarakat, Karang Taruna, Tokoh Pemuda, semuanya kita bisa bersinergi lagi beserta saudara-saudara kita yang ada di. Oke Pak Lurah, selama proses pembangunan kantor kelurahan yang baru ini berlangsung, pelayanan di kantor kelurahan yang lama masih seperti biasa? Masih normal? berjalan. Masih Ya, berjalan. masih berjalan. Kalau untuk kios-kios yang di belakang ini masuk nanti dibongkar atau enggak Pak? Ya, kita belum tahu. Belum tahu. Ya, makanya kalau siapapun yang ingin memanfaatkan pasos-pasum ya izin dulu lah Pemda. Karena itu bukan kewenangan kita. Saya hanya sebagai pengguna barang di sini, Pak. Kelurahan itu ya pengguna barang, dan ya semuanya milik masyarakat. Jadi saya lagi Terima kasih Pak Lurah. Semoga pembangunan ini cepat selesai Pak ya.